membangun kemaslahatan gitu ya. Kan gini. Ada temen gue namanya Bambang Wijayanto. Ikut di dalam tim pencegahan korupsi di Pemprov DKI. Kemarin saya mendengar dari Pak Ugro Seno. Enggak dari mulut lu gue dengarnya. Dari mulutnya Bambang, enggak dari mulut Bambang. Dari mulut Pak Ugro. Iya. Ini misalnya muji lu. Bahwa dengan tim itu yang gajinya selama berapa tahun itu cuma mengeluarkan sekian miliar Pemprov itu, tapi menyelamatkan uang di Jakarta itu sekian triliun. Lah orang-orang seperti Anies ini kan berbahaya bagi pemerintah pusat yang kayak gitu, yang nggak mau bermain-main dengan kebijakan, yang nggak mau melepas sesuatu kebijakan itu atas kepentingan korporasi apabila itu merugikan orang banyak. Jadi ya gitu-gitulah. Jadi Tom sudah dari awal ditarget karena dia ingin menggunakan akal sehatnya dengan membantu Anies. Iya, maksudku begini, gue ngomong tadi, bukan hanya Tom, lu juga hati-hati karena lu di lingkaran Anies, lu nyelamatin duit negara. Kok gini gua? Ya, orang-orang yang menyelamatkan uang negara, yang berjalan dengan apa adanya sesuai dengan undang-undang, itu berbahaya. Itu pada zaman Jokowi. Masa sampai zaman sekarang? Kalau zaman sekarang udah berubah, Tom Lembong selayaknya udah bebas dari kemarin kan gitu. Tapi gue nggak mau ngomong yang sekarang ini karena nggak mau komentari. Buat gue proses pilpres itu busuk, hasilnya busuk. Jadi apapun terserah. Gitu. Oh, mau komentari kan? Jadi sebenarnya pembuktiannya itu nanti ketika putusannya. Ya dong. Pembuktian apa nih? Pembuktian Tom bersalah. Oh iya, proses ini beres apa enggak gitu-gitu kan? Udah ketahuan kok proses ini nggak beres. Jadi sebagai manusia kita tetap tidak boleh putus asa. Tetap berdoa. Ikhtiar tetap diajukan. Semoga ada celah dari situasi ini di mana para ketiga hakim itu punya hati nurani, berani mengambil kebijaksanaan yang sesuai dengan hati nurani dan keyakinan kepada kebenaran. Semoga saja itu dari ideal harapan kita. Tapi di sisi lain kita juga membaca realitas sosial yang selama ini terjadi supaya kita tidak terlalu kecewa apabila hukumnya itu nanti tidak berpihak kepada Tom. Ya memang seperti itulah institusi penegak hukum kita sudah menjadi alat kekuasaan. Guys, kalau di capture masyarakat, di capture kan guys suka lihat media sosial. Ya. Apa sense yang muncul, apa groove-nya gitu loh terhadap kasusnya Tom ini? Dinamika di medsos itu sangat jelas ya. Kan biasanya gini. Kalau orang ditersangkakan kasusnya korupsi, itu suaranya pasti sumbang. Tapi berbeda dengan Tom. Pembelaan terhadap dia tinggi sekali. Jadi tidak ada penghakiman dari media sosial terhadap Pak Tom. Ini sesuatu yang aneh. Baru pertama kali terjadi. Biasanya orang tuh kalau sudah distempel dengan kasus pidana korupsi, udah runtuhlah, sudah selesai, sudah. Apapun pembelaannya. Media mainstream? Netral. Cenderung membela Pak Tom. Cenderung membela Pak Tom. Walaupun mereka tidak terang-terangannya. Tapi mengutip judul-judulnya itu seperti saksi tidak dihadirkan. Gitu. Cenderung begitu. Lebih bagus lah. Jadi kasus pengadilan Pak Tom Lembong ini bagi pemerintah pusat yang ada sekarang membuat sebenarnya mereka gerah. Karena kan membuat citra institusi hukum kita buruk. Oh, kalau dia salah mengambil putusan dan melangkah itu makin memperburuk ya. Makin memperburuk. Dan kalau mereka tidak terlibat dengan kasus Tom Lembong, mereka kena getahnya sebenarnya. Kalau mereka tidak terlibat. Tapi saya nggak tahu apakah mereka terlibat atau enggak. Artinya dia menerima dampak dari sebuah masalah yang tak pernah dia ikut menentukan. Iya. Itu kalau saya terus terang kan ikut sidangnya
waktu pembacaan itu kan pledoi. Dan itu terbatas sih waktunya. Waktu guys ikut sidang memperhatikan itu nggak sih wajah? Nah itu Pak Tom. Bukan hanya Pak Tom, cuma ini penegak hukumnya tuh kan apa dia enjoy aja atau ada tekanan batin itu kan kelihatan tuh muka tuh. Saya bukan penganalisa muka. Iya. Nggak bisa saya melihat itu, cuman memang saya capture, saya foto para hakimnya, para jaksanya. Sempet emang lu boleh foto-foto di dalam? Boleh. Saya foto. Kita lihat itu untuk menjadi pengingat sejarah. Apabila keputusan nanti tidak sesuai dengan hati nurani. Oke. Bahwa orang-orang itu bertanggung jawab terhadap kebiadaban yang terjadi terhadap Pak Tom. Oke. Kalau pleidoinya sendiri apa pandangannya? Oh keren banget. Lawyernya atau Pak Tom? Lawyernya keren, Pak Tom juga keren. Jadi di mana letak kerennya tuh? Mereka tuh mampu ya. Pertama gini, sebelum masuk ke soal itu, mereka kan ada bikin akun tuh hukum perubahan. Dengan satu akun itu mereka mampu membangun opini publik. Bukan berdasarkan narasi loh. Fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Gitu kan? Itu kita dapatnya tuh dari situ aja loh sebenarnya. Gitu kan? Dari pihak Tom Lembong nih. Itu bangun. Yang kedua, karena dia timnya itu kuat secara pendataan, secara narasi, lalu mampu membangun konstruksi berpikir untuk mematahkan dakwaan jaksa. Jadi mereka mampu tuh membangun narasi yang berdasarkan data, terus diomongkannya pun singkat dan lugas pada poin-poinnya. Nah itu membuat persepsi publik jadi kok begini? Yang awalnya tadinya kan orang nggak begitu paham, skeptis. Apakah benar Pak Tom? Semakin lama semakin percaya bahwa Pak Tom tidak bersalah. Nah kemudian Pak Tom sendiri itu tabah, mukanya tetap cerah. Terus kalimat-kalimat yang keluar dari dia itu kan tidak ada yang nggak seperti saya ya. Tenang, humble, bro. Dia tetap yakin dengan positif kan gitu kan. Terus kalau sama lu bedanya di mana emang, Guys? Ya kalau gue kan ngomong langsung nih kejahatan Jokowi gitu loh.